Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Riyadul Jannah di mana saja berada. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan bagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada para asatidah, teman-teman pengurus kajian di Masjid Dar Al-Iman, Dar apa? Dar Al-Hikmah, lupa, yang telah memberikan waktu dan tempat di kesempatan yang berbahagia ini, di safari dakwah yang mulia ini, di mana perjalanan ini dari mulai kota Surabaya kemudian kita ke kota Probolinggo, kemudian ke kota Pasuruan, yaitu tadi pagi dan kesempatan pagi hari ini ternyata di Kabupaten Pasuruan. Ya, saya tidak terbayang ke sini ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini pertemuan untuk sementara yang terakhir insyaallah di perjalanan safari dakwah yang mulia ini. Judul yang kita akan bawakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan bagaimana seorang mukmin berkaitan dengan kesehatan. Dan di dalamnya kita akan bahas bagaimana seorang mukmin bersikap yang semestinya
ketika muncul satu penyakit atau wabah, terutama sekarang adalah isu tentang virus corona. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau telah menjelaskan dalam sejumlah bukunya. Beliau mengatakan al-maradu naw'an, maradul qalbi wa maradul abdan. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan sakit atau penyakit itu ada dua. Ya, artinya sakit atau penyakit itu ada dua. Yang pertama adalah maradul qalbi, sakit yang menimpa hati manusia, bukan sakit hati ya. Kalau sakit hati mungkin dalam bahasa Indonesia beda konotasinya. Orang yang disakiti sakit hati. Maradul qalbi adalah penyakit yang menimpa hati manusia. Sedangkan yang kedua adalah maradul abdan, penyakit yang menimpa kepada tubuh, yang menimpa kepada fisik. Wa maradul qalbi nau'an, dan penyakit hati, yaitu penyakit yang menimpa kepada hati manusia ada dua. Maradun syubhah wasyak wa maradu syahwah. Beliau menjelaskan penyakit yang menimpa kepada hati manusia ada dua globalnya. Yang pertama maradus syubhat wasyak, yaitu penyakit yang menimpa kepada hati manusia berupa syubhat, artinya adalah penyimpangan, kesesatan. Syak, yang menjadikan orang itu ragu terhadap agama, terhadap din. Sedangkan yang kedua adalah maradu syahwat al-ghai, yaitu penyakit yang menimpa kepada manusia, pada hati manusia adalah berupa syahwat. Condongnya manusia kepada maksiat, condongnya manusia kepada keburukan, sehingga orang itu meninggalkan perintah Allah dan melakukan apa-apa yang dilarang Allah Ta'ala. Dan syaitan laknatullah akan berusaha menggoda manusia dengan masuk kepada dua pintu ini. Bagaimana menggelincirkan manusia? Allah berfirman pada surah Al-A'raf, itu ayat 16, ayat 17-nya. Allah berfirman, "Fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin." Iblis laknatullah memproklamirkan diri
akan perseteruan iblis dengan manusia. Dia berkata di hadapan Allah, "Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, dengan sebab Engkau telah mencapku sebagai hamba yang durhaka, maka aku benar-benar akan menghalangi dan menggelincirkan orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Aku akan datang dari depan, aku akan datang dari belakang, aku akan datang dari kanan, aku akan datang dari kiri. Sehingga sedikit di antara mereka yang bersyukur kepadamu." Jadi ini adalah berupa perseteruan iblis dengan manusia dan hasadnya iblis kepada manusia. Maka iblis laknatullah akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat yang tadi, yang dimaksud datang dari depan yaitu usyakkiku an amri akhiratihim, di mana syaitan iblis akan membuat ragu kepada manusia tentang adanya hari kiamat, tentang adanya kehidupan setelah kematian, tentang adanya surga dan neraka. Kemudian akan datang dari belakang yaitu menghiasi kehidupan dunia. Uzayyinu an amri dunyahum, di mana syaitan laknatullah berkata, kami akan menghiasi dunia, sehingga muncul dalam diri kita penyakit yang dinamakan hubud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Iblis akan datang dari sebelah kanan. Abdullah bin Abbas mengatakan yaitu usyabbihu an amri dinihim, kami akan membuat ragu dan berusaha untuk melontarkan, menyebarkan penyimpangan-penyimpangan agar mereka menyimpang dari jalan yang hak. Datang dari sebelah kiri, Abdullah bin Abbas mengatakan ai uzayyinu an amri ma'asi, aku akan menghiasi bentuk-bentuk maksiat. Maka syaitan laknatullah akan menggoda manusia sehingga muncul dalam hati manusia penyakit, yaitu 2 pintu besar dari 4 poin tadi. Yaitu yang pertama, menyebarkan penyakit hati, yaitu maradu syubuhat wasyak, di mana iblis laknatullah dan bala tentaranya akan membuat orang-orang mukmin dan membuat manusia sesat, menyimpang, karena mereka menyebarkan syubhat, menyebarkan bentuk-bentuk apa? Kesesatan. Sedangkan yang kedua, syaitan laknatullah menggoda manusia dari sisi menghiasi tentang maksiat. Jadi bentuk-bentuk maksiat akan dihiasi sehingga disenangi oleh hati manusia. Tapi ini bukan bahasan kita pagi ini ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang penyakit ini pada surah Al-Baqarah, salah satunya itu ayat yang ke-10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafik, maka Allah berfirman menjelaskan dalam hati mereka ada penyakit. Yang dimaksud di sini adalah penyakit syubhat. Lalu Allah menambah sakit mereka. Jadi maksudnya Allah menambah penyimpangan mereka.
menambah jauh mereka dari kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penyakit ini, itu tentang penyakit hati pada ayat yang lain. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza masalah. Artinya di sini orang-orang yang sakit hatinya dari orang-orang kafir, mereka bertanya, bagaimana Allah membuat perumpamaan ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, itu surah An-Nur ayat 48 sampai 50. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun wa iyyakul lahumul haqqu ya'tuna ilaihi mud'inina afi qulubihim maradun amir tabu am yakhafuna ayakhifallahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humudz zalimun. Nah, ini ketika mensifati orang-orang kafir, orang-orang munafik, apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk ditegakkan hukum di antara mereka, maka sekelompok di antara mereka berpaling. Artinya orang-orang yang berpaling dari kitabullah dan orang-orang yang berpaling dari sunnah Nabi SAW, maka disebutkan dalam ayat ini afi qulubihim maradun. Artinya dalam hati mereka ada penyakit, yaitu penyakit yang menimpa kepada mereka adalah syubhat dan syak, syubhat dan keraguan, yang menyebabkan mereka itu berpaling dari kebenaran karena dalam hati mereka ada sakit. Adapun yang kedua, penyakit itu adalah penyakit yang menimpa kepada badan kita, yaitu penyakit yang menimpa kepada jasad kita. Ya, seperti mungkin kita kena flu, kena penyakit jantung, kena liver, dan semisalnya. Dan ini yang kita akan bahas hari ini. Walaupun kita tahu bahwa penyakit yang menimpa kepada hati lebih berbahaya daripada penyakit yang menimpa kepada badan. Karena orang-orang yang ditimpa penyakit badannya, tapi dia tidak ditimpakan penyakit padanya, penyakit hati, dia akan merasakan kesulitannya adalah dunia saja. Bahkan bagi orang mukmin penyakit itu rahmah dari sisi lain, karena penyakit itu akan menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita apabila kita bersabar. Itu bagi orang beriman. Tapi sebaliknya, orang yang di dunia ini diberikan kesehatan fisik, tapi dia ditimpakan penyakit hati sehingga kufur kepada Allah, sehingga ingkar kepada perintah-perintah Allah, maka mereka akan kekal di neraka. Walaupun di dunia dianggap orang yang sehat. Demikian juga orang-orang yang mukmin yang tertimpa kepadanya penyakit hati sehingga banyak melakukan penyimpangan, melakukan maksiat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, walaupun di dunia sehat,
Zahirnya dia selamat, tapi dia terancam dengan pintu neraka. Walaupun orang mukmin itu tidak akan kekal di neraka, tapi terancam dengan api neraka. Ulama salaf memiliki sikap di mana mereka mengobati penyakit hati lebih diperhatikan daripada mengobati penyakit fisik. Ya. Kenapa? Karena bahayanya berbeda. Itu dari satu sisi ya kita sebutkan. Tapi apa yang kita akan bahas hari ini adalah urgensi orang mukmin sehat fisiknya. Urgensi seorang mukmin memperhatikan kesehatan fisiknya. Orang mukmin, orang muslim selain dia memiliki perhatian untuk mengobati hatinya, maka dia juga diperintahkan untuk mengobati fisiknya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah memberikan petunjuk tentang kesehatan secara global dari 3 dimensi, kata Imam Ibnul Qayyim. Jadi Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwa Allah dalam Quran itu telah menyebutkan kaidah berkaitan dengan kesehatan secara global. Walaupun Quran bukan kitab kesehatan, tapi Allah Subhanahu wa taala membelaskan berupa petunjuk yang sifatnya global, bagaimana orang mukmin itu memperhatikan kesehatan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Al-Quran telah menyebutkan 3 dimensi, 3 sisi yang berbeda. Yang pertama, hifdzus shihah. Jadi orang mukmin itu diperintahkan untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau antum sehat, ya dijaga kesehatan itu. Yang kedua adalah al-hamiyah anil mu'dhi. Yaitu dalam bahasa kita adalah preventif. Di mana setiap muslim harus bisa menyelamatkan diri, membentengi diri dari setiap perkara yang bisa menyebabkan kita sakit. Di setiap mukmin itu dianjurkan, diberi motivasi secara syariah untuk preventif kepada setiap pintu-pintu sakit. Yang ketiga, istifragu al-mawadil fasidah. Yaitu apa? Mengeluarkan semua unsur-unsur yang merusak badan. Maksudnya apa? Apabila telah sakit, berarti orang mukmin itu diperintahkan untuk mencari salah satu sebab kesehatan agar mengeluarkan unsur-unsur penyakit yang ada dalam tubuhnya. Lalu Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ketiga poin tadi itu disebutkan dalam sejumlah ayat.
Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala pada surah Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Allah berfirman, barang siapa di antara kalian dalam kondisi sakit atau bepergian, boleh berbuka dan diganti di hari yang lain. Kenapa orang yang sedang safar, orang yang sedang sakit dibolehkan buka? Menjadi udzur boleh berbuka ketika puasa. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan itu dalam rangka penjagaan sehat. Jadi kalau orang itu memaksa puasa, kemungkinan sakit gitu. Maka syariat memberikan toleransi, memberikan kemudahan untuk tidak berpuasa di saat seseorang itu apa? Sakit. Atau ketika apa? Bepergian. Kemudian pada ayat yang kedua kita lihat, itu surah Al-Baqarah ayat 196. Ini berkaitan dengan haji. "Faman kana minkum maridhan aw bihi adzan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Barang siapa di antara kamu dalam kondisi sakit, di kepalanya ada penyakit, atau di kepalanya mungkin banyak kutu. Nah, ketika orang ihram kan tidak boleh mencukur rambut sehingga dia apa? Tahallul gitu kan. Nanti sampai tahallul. Tapi boleh. Orang melanggar itu walaupun ada dendanya. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan penyakit dibolehkan. Jadi syariat memberikan toleransi. Yang tadinya dilarang menjadi boleh. Tidak boleh memotong rambut-rambut ketika ihram. Hanya tidak boleh orang tahallul sebelum waktunya mencukur rambutnya. Tapi ketika pada kepala seseorang ada penyakit atau ditakdirkan rambutnya gimal umpamanya, kemudian ada kutu-kutu yang menyerang di kepalanya, yang apabila ditangguhkan akan bertambah sakit, maka boleh dia memotong rambutnya sebelum waktunya. Untuk apa? Untuk menghilangkan penyakit. Sedangkan yang ketiga, yaitu yang menjelaskan wiqayah. Allah berfirman pada surah Al-Maidah ayat 6 dan surah An-Nisa ayat 43. Yang mana ayatnya sama walaupun berbeda sedikit. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Apabila kalian dalam keadaan sakit atau sedang bepergian, menunaikan qada hajat dan tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan sha'id yang thayyib. Artinya di sini adalah debu yang suci. Allah Subhanahu wa taala boleh bagi orang yang sakit menukar air dengan tanah.
menukar air dengan soid. Hal ini preventif, karena kalau orang sedang sakit menggunakan air, kemungkinan akan bertambah sakitnya dan akan sakit setelahnya, sakit yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Al-Quran telah memberikan pijakan agar orang mukmin itu sehat, yaitu 3 pijakan. Pijakan yang pertama, orang mukmin yang sehat seyogyanya dia menjaga kesehatannya. Jadi setiap di antara kita, ibu-ibu, bapak-bapak pemirsa yang sehat, ya, jaga kesehatannya. Kemudian berusaha untuk menghindari, namanya wikoyah himayah, atau dalam bahasa kita dikatakan preventif. Untuk menghindar, menjauhi dari setiap perkara yang bisa mempengaruhi badan kita untuk sakit. Dari bentuk makanan, dari bentuk minuman, dari bentuk interaksi, semuanya kita berusaha. Dan orang yang terkena penyakit, maka Al-Quran mengisyaratkan supaya melepas sakitnya. Artinya berusaha bagaimana dia menyelamatkan diri dari penyakit yang telah menimpa kepada dirinya. Dan ini adalah kaidah Al-Quran. Jadi secara global telah diisyaratkan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, di dalam Al-Quran. Inilah makna firman Allah Ta'ala pada surah yang ke-17 ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Inilah Al-Quran, dia menunjukkan kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang sempurna bagi kita. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala seorang ulama di antara ulama yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang memiliki perhatian tentang kesehatan. Lihat kepada ungkapan-ungkapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, al-ilmu ilman. Ilmu fikhil adyan wa ilmu fikhil abdan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ilmu itu ada 2. Jadi seorang mukmin seyogianya mempelajari 2 ilmu, katanya. Yang pertama, ilmu yang membekali orang agar faqih kepada agamanya. Kita paham tentang akidah, makna la ilaha illallah, memahami tentang rukun iman, memahami tentang rukun Islam, memahami tentang kaifiyah wudu, memahami tentang kaifiyah salat, bagaimana kita menunaikan zakat, hukum halal haram. Yang kedua adalah ilmu yang berkaitan dengan tahu cara sehat, yaitu fikih yang berkaitan dengan badan, apa yang mesti dikonsumsi, apa yang mesti dimakan, gitu. Kenapa katanya? Innaka tahtaju ila fikhin tasihu bihi ibadak wa muamalah wa ila tibbin tasihu bihi jismak wa tastadimu afiyatak. Nah, jadi antum pemirsa harus punya keinginan sehat. Kenapa kata beliau? Kamu atau kita butuh kepada fikih agama.
yang dengan sebabnya bisa benar cara ibadah kita dan benar cara bermuamalah kita. Yang kedua, kita itu butuh kepada seorang dokter, butuh kepada fikih kesehatan, yang dengan itu orang akan bisa menjaga fisiknya dan menjaga kesehatannya sehingga akan sempurna ibadahnya. Coba antum ya, ibadah dalam keadaan sehat dengan ibadah dalam keadaan sakit berbeda. Salat malam lagi flu, lagi demam, ya, itu berbeda dengan orang yang sedang sehat. Jihad bawa pasukan, orang yang fisiknya kuat dengan orang yang fisiknya lemah akan berbeda. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata dan mengungkapkan ungkapan yang menjadi motivasi bagi kita. Beliau mengatakan, la a'lamu ilman ajallu ba'dal halali wal haram min ilmi tib. Atau kama qala. Beliau mengatakan tidak ada menurutku katanya ilmu yang lebih istimewa setelah ilmu halal haram dari ilmu kesehatan. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjunjung ilmu kedokteran. Karena dua ilmu ini diperlukan. Ilmu yang berkaitan dengan pemahaman Quran dan Sunnah menyelamatkan orang dari kesesatan. Ilmu yang berkaitan dengan kesehatan akan menyelamatkan fisik manusia. Jadi kedua-duanya dibutuhkan oleh manusia. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyanjung tentang ilmu kedokteran. Lalu Imam Syafi'i berkata, qala idza dakhalta baldatan wa la tajidu fiha hakiman adlan wala ma'an jariyan wa tabiban rafiqan fala taskunuha. Ini sampai begitu Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu masuk ke sebuah negara dan tidak mendapatkan pemimpin yang adil dan tidak ada air gitu, tidak ada pengairan, sulit air, dan tidak ada dokter yang ramah, maka jangan tinggal di tempat itu. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu respect dengan kesehatan. Dan ini kalam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam ungkapan yang lain, beliau mengatakan 3 perkara yang banyak dan sedikitnya bisa bahaya katanya. Apa? Al-illah wal faqru wal udwan wan nar. Jadi di antara poin-poin yang bisa membahayakan sedikit dan banyaknya, illah penyakit, kefakiran, permusuhan, dan api. Ya, coba di Indonesia sering kebakaran kan bahaya ya. Permusuhan, kefakiran, illah penyakit.
Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, dan ini fakta, yang tadinya ilmu Islam, doya'u thulusal ilmi wa waqaluhu ila yahudi wa nasara. Ketika orang-orang muslim melalaikan ilmu kesehatan, kedokteran, padahal itu adalah merupakan kebutuhan dalam kehidupan kita, lalu kedokteran dan kesehatan itu diambil Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i sebagai motivasi bagi kita bahwa para ulama itu mencintai kesehatan, memberikan motivasi untuk sehat dan bagian penting dalam kehidupan. Bahkan Nabi SAW pernah menegur orang yang berdoa kepada Allah ditimpakan sakit. Nabi SAW pernah mengunjungi orang yang sakit dan didapatkan bahwa dia kurus, seolah-olah adalah tinggal tulang dan kulit. Lalu Nabi SAW bertanya, kira-kira latar belakang kamu yang menyebabkan kamu seperti ini apa? Ternyata orang ini berkata, aku pernah berdoa kepada Allah, ya Allah percepat kepadaku hukumanmu. Jadi orang itu berdoa kepada Allah, ya Allah percepat hukumanmu di dunia ini, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, la tatik, kamu tidak akan mampu. Berdoalah dengan doa pilihan. Dalam istilah kita sering dikatakan doa sapu jagat. Itu apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena kamu tidak akan mampu, katanya, untuk sabar kalau sakit itu menimpa dengan panjang waktunya. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menyampaikan beberapa poin contoh ya, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bagaimana beliau menjaga kesehatan, walaupun mungkin berbeda. Apa yang pernah dilakukan oleh beliau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Contoh nih, walaupun mungkin ini apakah menurut kedokteran bisa diterima atau tidak, tapi ini sekedar contoh bahwa beliau memperhatikan kesehatan hatta makanan. Beliau mengatakan aklul lahmi yazidu fil akli. Kata beliau, orang yang sering makan daging akan menambah daya IQ-nya. Jadi kalau makannya jangan tempe saja gitu, harus daging. Yang menunjukkan beliau perhatian ya kepada kesehatan hatta makanan. Beliau mengatakan la taqulanna baydhan masluqan bil laili abadan. Faqalla ma'akalahu bilailin. Nah, saya bukan dokter ya, tapi ini hanya sekedar menunjukkan bahwa beliau perhatian hatta makanan itu. Beliau mengatakan jangan sekali-kali makan telur yang digoreng di waktu malam. Dan beliau sangat sedikit sekali makan telur di waktu malam. Saya bukan dokter ya, silakan teliti kenapa Imam Syafi'i mengatakan itu. Tapi sekedar menunjukkan bahwa beliau itu pilih-pilih makanan itu untuk sehat. Saya bukan dokter, silakan saja bisa diterima.
Ada seorang muridnya berkata, ra'aitu Syafi'i yanha an aklil badinjan. Imam Syafi'i itu melarang makan terong. Ya, saya bukan dokter ya. Ini hanya menyampaikan begitu perhatian Imam Syafi'i kepada sejumlah makanan. Menunjukkan beliau itu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan fisiknya. Bahkan Imam Syafi'i diriwayatkan beliau selalu cepat dalam makan pagi gitu. Apa katanya? Beliau memberikan 3 alasan. Kenapa mubakaroh fil iftar? Jadi cepat dalam mengkonsumsi makanan di waktu pagi. Yang pertama kata beliau, belum ada kontaminasi gitu. Yang kedua, di saat dingin. Beliau mengatakan bahwa makanan yang dingin lebih tepat ketimbang makanan yang panas itu. Nasi, air gitu. Untuk dikonsumsi bard. Yang ketiga karena belum ada hawa oksigen yang mungkin interaksi sekarang mobil dan sebagainya itu. Saya katakan tadi, saya bukan dokter dan saya tidak meneliti itu. Tapi dari semua apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menunjukkan bahwasanya beliau itu memperhatikan kesehatan. Nah, perhatikan poin terakhir, contoh aja kan ini. Gimana kesehatan itu? Arba'atun tuhinul badan. Kata beliau itu ada 4 poin yang bisa melemahkan fisik katanya. Pertama, kasratul jima. Terlalu sering berjima. Kasratul ham. Orang yang sering was-was, orang yang ketakutan itu. Wa kasratu aklil humudah. Orang yang sering makan yang masam-masam. Jadi seringnya Imam Syafi'i itu makan yang manis gitu. Yang masam jarang. Bukan tidak boleh. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan 4 poin lain yang itu lebih bagus untuk fisik katanya. Apa katanya? Al-julusu khiyalal Ka'bah. Orang sering duduk di depan Ka'bah. Ya, berarti orang yang sering umrah insya Allah fisiknya kuat kata Imam Syafi'i. Wal kuhul inda naum. Masang celak ketika akan tidur. Menjaga matanya sehat. Wa nadru ilal hadrah, dan melihat yang hijau-hijau. Sering ke kebun. Wa tandiful majlis, dan sering membersihkan tempat itu. Jadi ibu-ibu nih lihatnya, Imam Syafi'i mengajari ya rumah itu bersih gitu. Kamar, tempat mandi, semuanya, tempat majlis itu. Saya cukupkan itu. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa para ulama kita, dinul Islam itu memberikan motivasi kepada setiap mukmin tentang kesehatan. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan dalam ungkapan tadi pujian kepada ilmu kesehatan, pujian kepada dokter. Tapi tadi dikatakan dokternya Rafiq,
dokter yang penuh kasih sayang, dokter yang ramah. Sengaja saya menyampaikan poin-poin tadi dengan dua tujuan besar. Yang pertama, ingin mengajak semua kaum muslimin mempelajari agamanya dengan sempurna, agar kita bertambah keyakinan bahwa Islam itu din yang universal, din yang mencakup semua perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Agama yang mengajarkan tentang kesehatan, agama yang mengajarkan tentang butuhnya kesehatan, dan menempatkan kesehatan itu dalam bagian penting bagi kehidupan seorang mukmin. Lihat kepada dua hadis. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Bahwa Nabi SAW mengatakan mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah. Walaupun kebanyakan para ulama memaknai dari hadis ini yang dimaksud adalah kuat bukan kuat fisik, tapi kuat apa? Kuat iman. Tetapi hadis ini pun mengandung makna secara hakiki bahwa mukmin yang kuat fisiknya akan lebih baik dari mukmin yang lemah apa? Fisiknya. Karena pada fisik yang sehat akan muncul ibadah yang sempurna. Ya, contoh yang sederhana, kita diperintahkan untuk berkumur-kumur mengisap air ke hidung setiap wudu. Tapi ketika orang sinusitis dan dia merasa berat, maka dia tidak bisa melakukannya umpamanya. Berarti ketika dia sakit sejumlah sunnah dia tidak mampu melakukannya. Hadis yang kedua sebagai iktibar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ketika dalam satu peperangan, berjalan peperangan Nabi SAW dengan para sahabat dan cuaca panas. Ada sejumlah para sahabat yang tetap puasa. Jadi ada sejumlah para sahabat yang tetap puasa. Sehingga di antara mereka ada yang disembur air pingsan. Di antara mereka lemah. Dan sejumlah para sahabat berbuka. Bahkan kebanyakan para sahabat berbuka di saat itu. Apa kata baginda Nabi SAW? Apakah memuji orang yang tetap puasa atau memuji kepada yang puasa? Yang berbuka, maaf. Ternyata Nabi SAW memuji kepada orang yang buka. Beliau mengatakan, "Zahabal muftiruna bil ajr." Telah pergi orang-orang ataupun telah mendapatkan orang-orang yang buka pahala yang banyak. Kenapa orang yang buka mendapatkan pahala yang banyak dan berlipat ketimbang orang yang tetap puasa? Kalau menurut akal kita mungkin orang yang puasa dianggap lebih hebat. Karena dianggap dia mempertahankan puasanya dan kesabaran untuk tetap puasa. Tetapi kenapa Nabi SAW mengatakan yang berbuka telah mendapatkan pahala yang banyak? Karena orang yang berbuka banyak amalnya. Apa amal orang-orang yang berbuka? Pertama, bisa mengobati, menolong orang-orang yang luka karena fisiknya kuat. Kedua, bisa mempersiapkan persiapan perang, air dan sebagainya karena fisiknya kuat. Yang ketiga, lebih kuat menyerang musuh. Menghempaskan pedangnya, menghempaskan senjatanya dan melepas anak panahnya lebih kuat ketimbang orang yang puasa. Maka di sini maknanya al-mu'minul qawiyyu khairun minal dhaif. Dalam arti orang yang sehat itu akan lebih baik ketimbang orang yang tidak sehat.
Orang yang kuat fisiknya lebih baik daripada orang yang tidak kuat fisiknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau dalam keadaan kuat 1:10 gitu kan. Kalau dalam keadaan lemah umat Islam 1:2. Itu dalam pasukan perang. Orang mukmin harus mampu melawan 10 orang dari musuh. Tapi dalam keadaan lemah diberikan toleransi 1:2. Nah, di sini menunjukkan kesehatan itu sangat perlu dalam hidup kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan tadawu fa inna likulli da'in dawaun. Berobatlah kalian karena setiap penyakit ada obatnya. Masalah belum ditemukan bukan berarti tidak ada, tapi kemampuan manusia untuk mengungkapnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala kadang merahasiakan sebagian obat. Nah, ini satu perkara yang kita harus pahami. Jadi Islam berbicara ini. Nah, sekarang kita akan akhiri dengan bahasan tentang isu virus corona gitu. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang mukmin, seorang muslim hari ini bersikap dengan begitu dahsyatnya berita virus corona yang membuat takut setiap di antara kita hari ini. Dan terkadang ketakutan yang berlebihan. Sikap orang mukmin harus beda dengan sikap yang lainnya. Bahkan saya ingin mengawali dengan sebuah cerita, walaupun cerita ini bukan cerita yang sanadnya ada, tapi ini cerita dibuat sebagai gambaran. Dikisahkan ada virus yang bilang kepada seorang pemimpin negara. Kata dia, virus ini bilang, aku akan membunuh penghuni negara ini 10.000. Ternyata yang mati kok jadi 100.000. Maka si pimpin negara itu bilang kepada virus, kenapa katanya wahai kamu virus, bilang akan membunuh 10.000 orang, kok yang mati jadi 100.000 orang? Maka virus itu bilang, yang mati sama virus memang 10.000, yang 90.000-nya adalah mati ketakutan. Dengan HAM yang tadi, mati berlebihan ketakutan, sehingga semua penyakit dinisbatkan kepada virus ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita hari ini mungkin bencana ini gitu. Sampai orang itu melewati batas berlebihan, bikin hoak, dan seterusnya. Bahkan mungkin anak kita, istri kita mati ketakutan gara-gara berita dari suaminya. Nah, maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin-poin yang saya ingin sampaikan cukup dengan waktu setengah jam ini. Virus corona menurut para ahli adalah satu virus yang menyerang kepada pernapasan.
sehingga merenggut kenyaktian. Itu definisi yang paling sederhana. Baginda Rasulullah SAW telah mengisyaratkan, kalau kita ditanya adakah virus yang bisa merenggut kematian manusia, adakah penyakit menular? Ini bahasan pertama. Baginda Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih, itu hadis Auf bin Malik. Beliau mengatakan u'dud sittan baina yaday sa'ah mauti thumma fathul baitil maqdisi thumma mutanu ya'khudhu fikum kaquasil ghanami. Al hadis, kita potong hadisnya. Nabi SAW mengatakan, hitunglah, catatlah 6 ciri di antara ciri-ciri hari kiamat. Jadi kata beliau, catat, perhatikan 6 di antara ciri hari kiamat. Lalu beliau mengatakan mauti, yaitu wafatnya aku, sebagai ciri di antara ciri hari kiamat. Dan dibukakannya Baitul Maqdis, dan ini telah terjadi. Jadi dibukakan Baitul Maqdis. Kemudian yang ketiga adalah kematian yang mendadak, seperti kematian virus yang menimpa kepada seekor kambing. Ya, otomatis semua binatang ya mungkin seperti kematian yang menimpa kepada sejumlah binatang, kambing, sapi, ya. Sampai kita tahu ya kematian yang menimpa kepada ikan-ikan. Gitu. Ya, di sebuah daerah gitu kan, seperti ada wabah yang di situ menghabisi semua ikan gurame, mati gitu. Jadi dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW telah mengisyaratkan akan adanya penyakit yang dikenal dengan istilah ta'un, atau sejumlah virus yang Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi yang akan merenggut nyawa manusia, bagaikan virus yang merenggut nyawa seekor kambing. Dan ini akan terjadi dari waktu ke waktu, hari ini, besok, dan yang lainnya kita tidak tahu. Dan sebagiannya telah terjadi, yaitu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala menjadi khalifah, lalu memerdekakan Baitul Maqdis, maka di saat itu juga terjadi wabah penyakit apa? Ta'un. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabah atau penyakit sejenis ta'un ataupun dengan nama-nama yang lain dengan diistilahkan virus, dengan nama-nama yang berbeda-beda dari satu negara, dari satu waktu ke waktu, maka itu telah diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita ditanya, apakah benar dalam ajaran Islam adanya penyakit menular? Maka jawaban singkat, penyakit menular itu benar adanya.
Hal itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, "Idza sami'tumut ta'un fil ardi fala tadkhuluha." Kata Nabi SAW, apabila kamu mendengar tersebar penyakit ta'un di sebuah negeri, di sebuah kota, maka janganlah kamu masuk ke negeri itu. Wa idza antum fiha fasbiru wala takhruju anha. Dan apabila kamu berada di satu negeri yang di situ ada ta'un, maka kalian jangan keluar dari negeri itu, tapi ihtisab dan sobar. Apa hikmah dari larangan ini? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan salah satu hikmahnya di antara sekian hikmah, larangan masuk, larangan keluar agar tidak menular. Ya, kalau orang yang telah berada di tempat itu keluar kota itu, maka akan menyebabkan penularan. Berarti hadis ini mengisyaratkan adanya penyakit apa? Menular. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Firru minal mazdum kama tafiru minal asad." Di mana Nabi SAW mengatakan, larilah, menghindarlah kalian dari ta'un sebagaimana kalian lari dari seekor singa. Jadi kalau kita tidak ingin diterkam serigala, singa, ya lari. Kalau kita tidak ingin terkena ta'un, ya selamatkan diri. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, la yuridanna mumaratun ala musahih. Benar-benar ya, penyakit dari orang yang sakit akan menular kepada yang sehat. Dan ini baik penyakit hissi ataupun penyakit maknawi. Kalau penyakit maknawi artinya kalau teman kita buruk, ya kita hindari, karena kalau kita berteman kemungkinan kita akan terpengaruh. Demikian juga penyakit jisim, penyakit badan. Adapun ungkapan baginda Nabi SAW mengatakan la adwa wala tiyarata wala safara. Adapun ungkapan baginda Nabi SAW mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiyarata, dan tidak ada tatoyur, wala safara, dan tidak ada sial pada bulan Safar. Maka para ulama kita mengatakan bukan berarti Nabi SAW mengingkari tentang adanya penyakit menular, tapi Nabi SAW mengingkari tentang keyakinan orang jahiliyah di mana penyakit itu menularkan dengan dirinya sendiri, bukan dengan takdir Allah. Sebab Allah yang menciptakan sebab dan akibat. Maka ucapan yang tadi Nabi SAW meluruskan keyakinan orang-orang jahiliyah yang tidak meyakini akan takdir Allah, tidak meyakini akan kekuatan Allah, ketetapan Allah. Jadi di dalam Islam ada penyakit menular itu. Itu bahasan pertamanya. Jadi kita beriman adanya. Bahkan telah diisyaratkan ini. Dan virus dan semisalnya akan menimpa kepada satu kaum dari satu waktu ke waktu yang lain. Yang kedua, bahwa virus ta'un berupa ibtila wal uqubah minallah. Sesuatu yang harus kita yakini tentang wabah penyakit atau virus atau ta'un, bahkan yang lainnya, gempa bumi, tsunami,
banjir, longsor, gunung meletus, bagi seorang mukmin wajib meyakini bahwa itu adalah ujian Allah dan hukuman Allah kepada hambanya. Orang mukmin tidak boleh mengatakan sekedar gejala alam yang tidak berkaitan dengan kekuasaan Allah. Tapi orang mukmin wajib meyakini bahwa semua ini adalah ujian dari Allah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, at-ta'unu ayatu jazri ibtalallahu azza wa jalla bihi unasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bil ardin wa antum biha fala tafiru minhu. Lihat di sini. Nabi SAW mengatakan, taun itu ayat berupa peringatan Allah kepada hambanya. Maka apabila kamu mendengar di satu negeri, satu daerah, maka janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila telah berada di sebelah tempat, maka bersabarlah di dalamnya. Jangan keluar dari tempat itu. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi SAW. Demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu pernah ditanya tentang taun. Apa katanya? Nabi SAW mengatakan, adabun au jazrun arsalahu Allahu ala ta'ifatum min bani Israil au nasun kanu qablakum. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, ketika ditanya apa itu taun, maka Nabi SAW mengatakan itu azab Allah. Itu peringatan Allah yang Allah turunkan kepada sekelompok di antara Bani Israel atau manusia sebelum kalian. Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata dan bertanya tentang taun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Taun ayatu jazri, ukubah, ayat yang merupakan peringatan Allah kepada hambanya. Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, annahu kana azaban yab'asuhu Allahu ala may yasha fayaj'aluhu Allahu rahmatan lil mu'minin falaysa min abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allahu lahu ila kana lahu misru ajri syahid. Perhatikan di sini. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Aisyah tentang taun, apa sih taun itu? Mungkin kalau hari ini dikatakan apa sih virus corona itu? Maka Nabi SAW mengatakan itu adalah azab Allah yang Allah utus kepada sebagian di antara sebagian hambanya yang Allah kehendaki. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan Allah menjadikan itu rahmat bagi orang-orang beriman. Kenapa dikatakan rahmat bagi orang-orang beriman? Karena Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang yang tertimpa taun di sebuah negara, lalu dia diam dan bersabar, dan dia tahu bahwasanya tidak terjadi kecuali dengan apa yang ditakdirkan Allah, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Ya, kecuali seperti orang yang mendapatkan pahala mati syahid. Ini bagi siapa? Orang beriman.
Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua bentuk yang menimpa kepada kita hari ini berupa kejadian-kejadian yang kita benci, kejadian-kejadian dohirnya, artinya kita tidak menyenanginya. Kejadian-kejadian yang menakutkan kita semua, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, ya, banjir, longsor, semuanya adalah berupa ujian Allah kepada hambanya dan hukuman Allah kepada hambanya. Bagi orang mukmin dikatakan rahmat. Kenapa dikatakan rahmat? Karena ketika orang mukmin mendapatkan ujian lalu dia bersabar, akan diangkat derajat keimanannya, akan diangkat dosanya. Maka rahmat bagi orang mukmin. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ajaban lil amri mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya baik katanya. Kalau ditimpa baik, maka dia bersyukur. Kalau ditimpa musibah, maka dia sabar. Maka semuanya urusannya baik bagi orang itu. Nah, ini mauqif yang kedua. Yang ketiga, yaitu mauqif murajaah. Mauqif kita bertadabur. Di sini kita bisa memahami tadabur bagi orang mukmin, yaitu ma'rifatu qudratillah wa azamatullahi wa kibriyaihi. Bagi orang mukmin, kejadian hari ini atau yang telah lalu atau mungkin akan terjadi di masa yang akan datang yang semisal ini, kita mengetahui akan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan berupa hukuman-hukuman kepada manusia sebelum kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab satu kaum dengan belalang, ya, dengan al-jarad, sejenis serangga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan satu kaum dengan apa? Dengan apa? Dengan kodok-kodok. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan satu kaum dengan binatang-binatang kecil. Mungkin dalam bahasa orang Jawa Barat rametuk. Ya, itu apa? Di bawah laron, di bawah lalat menimpa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Virus tidak diketahui bungkeleknya, kata orang Sunda. Jisim virus itu seperti apa? Kecuali orang menggunakan teropong, alat. Maka ini dikatakan tentara Allah, pasukan yang Allah utus untuk menguji hambanya, atas durhaka hambanya, atas kesombongan hambanya. Tidak ada yang akan tahu tentang pasukan Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika akan membinasakan satu kaum, tidak perlu dengan tank baja, tidak perlu dengan nuklir, tidak perlu dengan kalashnikov. Cukup Allah taala mengutus virus corona. Allah membinasakan ribuan manusia.
Agar di sini semua manusia introspeksi. Kembali kepada Allah. Bahwa yang maha berilmu adalah Allah. Yang maha berkuasa adalah Allah. Yang maha mampu segalanya adalah Allah. Karena apa yang saya dengar dari penjelasan ahli-ahli kesehatan, dokter-dokter mengatakan sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Apa yang dilakukan oleh para ahli hari ini kesehatan, dokter, mengantisipasi perkara-perkara yang mengarah kepada virus ini. Orang demam, ya diobati demamnya, tidak bisa mengobati virusnya. Katanya, kalau salah saya bukan dokter. Maka di sini kita merenungkan akan kebesaran agungnya Allah Ta'ala. Sehingga manusia ini introspeksi. Ini satu sisi. Poin ketiga. Poin keempat. Bahwa orang mukmin beda dengan orang kafir. Orang mukmin beda dengan non mukmin. Orang muslim beda dengan non muslim. Bahwa kita meyakini sebab penyakit dan sebab musibah ada dua. Ada sebab kauni, ada sebab syar'i. Sebab kauni adalah setiap sebab yang bisa diketahui dengan penelitian. Itu gambarannya yang gampang. Orang menceritakan virus corona ini berawal dari tempat diceritakan karena mengkonsumsi makanan ini. Berawal dari binatang karena manusia banyak interaksi dengan binatang sehingga pindah. Ini penelitian ilmiah. Bisa benar, bisa salah. Dan kita sebagai mukmin tidak akan mengingkari penemuan itu jika benar dalam penelitiannya. Tapi orang mukmin meyakini ada sebab syar'i. Yaitu semua kejadian musibah, malapetaka, turunnya penyakit adalah berkaitan dengan dosa manusia. Maksiat. Kufurnya manusia kepada Allah, musyriknya manusia kepada Allah, melanggar hukum-hukum Allah. Karena Allah berfirman, "Ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Tidak ada satu musibah yang menimpa kepada kalian kecuali itu disebabkan ulah kalian. Jadi Allah menimpakan ukubah karena ulah manusia. Terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Hal itu disebabkan tangan manusia. Apa dosa? Sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sejumlah hadis. Apa kata beliau? Lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu ila fasha fihim ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi qaumil ladzi madau. Virus, ada virus yang sangat membahayakan dan merenggut kematian banyak manusia, yaitu HIV, AIDS. Hal itu disebabkan dosa banyaknya perzinahan. Di mana Nabi SAW mengatakan tidaklah perzinahan tersebar dalam satu kota, dalam satu negara, kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka penyakit taun atau penyakit yang tidak pernah terjadi pada kaum sebelumnya. HIV. Bahkan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan
as-shadaqatu tudfi'u ghadaballah. Bahwa sedekah itu akan menolak murka Allah. Maka kalau sejumlah kaum muslimin tidak menunaikan zakat, akan datang murka Allah. Turunnya hukuman-hukuman dari Allah, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang beriman akan berbeda dengan orang-orang yang non muslim. Karena semua ini adalah berkaitan dengan ketetapan Allah, dan ketetapan Allah berkaitan dengan syar'i dan kauni. Nah, kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penutup. Bolehkah orang takut dengan taun? Bolehlah orang takut dengan virus corona. Takut akan musibah, takut akan bencana, takut akan taun dan semisalnya, maka dibolehkan dan tidak haram. Selama takut itu tidak menjadikan orang meninggalkan perintah Allah. Selama takut itu bukan takut yang justru mencelakakan dirinya. Karena Nabi SAW telah menjelaskan tadi, larilah kalian dari taun sebagaimana kalian lari dari seekor serigala, seekor singa, seekor harimau. Tapi kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin penting di sini. Sebagai nasihat poin terakhir. Pertama, setiap mukmin wajib yakin bahwa penyakit itu menular. Dan penyakit itu bisa mengancam nyawa kita. Hal itu adalah dengan takdir Allah. Ingat dan catat dengan tinta emas. Kita yakin bahwa seseorang akan mati dengan virus corona. Itu telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Siapa yang akan mati dengan virus corona, siapa yang akan mati dengan sebab yang lainnya telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Karena Allah berfirman, "Qul la yusibanna illa ma qad kataballahu lana, huwa maulana, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Kenapa kita mesti takut berlebihan ya? Aina tawakal? Mana tawakal kita kepada Allah? Mana iman kita kepada takdir? Jadi seorang mukmin harus yakin bahwa tidak ada musibah yang akan menimpa kepada seseorang kecuali apabila Allah telah menuliskannya di Lauhil Mahfuz. Kecuali jika Allah menghendakinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan nasihat kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, ketahuilah katanya, seandainya manusia berkumpul dengan jin, bersekongkol untuk memberi manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali jika Allah telah menetapkan kepadamu. Dan jika seandainya jin dan manusia bersekongkol untuk memberi manfaat kepadamu, maka mereka pun tidak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali jika Allah telah mentakdirkan kepadamu. Nah, maka orang mukmin diperintahkan tawakal, tawakal. Jangan sampai kita ketakutan berlebihan.
Sebagaimana di awal cerita saya tadi katakan, ada virus yang bilang kepada seorang kepala negara, dia mengatakan aku akan membunuh 10.000 orang. Tapi ternyata yang mati di negeri itu adalah 100.000 orang. Ketika ditanya, virus itu bilang, memang yang mati sama virusnya cuma 10.000, tapi yang 90.000-nya mati ketakutan. Ya. Karena takut yang berlebihan. Coba jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bukan saya mengatakan memakai masker tidak baik, tapi kan kita juga perlu paham. Orang pakai masker, kan belum tentu juga dia akan selamat. Kalau dia lupa, habis pakai masker, dibalik makainya, ya kena juga. Habis pakai masker, maskernya dipegang sama tangannya, kemudian pegang mulutnya, pegang hidungnya. Bukan berarti saya tidak mengatakan pakai masker itu baik, tapi logika kita juga harus sempurna. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang mukmin itu punya ketenangan karena ia meyakini bahwa semua itu dengan takdir Allah. Tawakal kepada Allah, ya, bergantung kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alaihi fa huwa hasbuh. Allah berfirman, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Kita bukan berarti tidak akan konsultasi ke dokter. Bukan berarti kita juga tidak akan mengindahkan penjelasan. Tapi ada yang lebih penting bagi seorang mukmin, tawakal. Tawakal kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kewajiban seorang mukmin bahwa catatan pentingnya orang mukmin itu jangan takut sebab kematian, tapi yang harus kita takuti adalah sedang apa kita mati. Kita antum meninggal dunia di atas kasur dalam keadaan sehat, tapi dalam kondisi musyrik, dalam kondisi maksiat, maka pintunya adalah neraka. Tapi orang yang meninggal dunia terkena virus corona dan dia sabar atas penyakit itu dan dalam kondisi iman dan takwa, maka zahirnya mati dengan virus corona tapi berada dalam pintu surga karena dia dianggap mati syahid. Bukan berarti kita mengatakan nggak perlu kesehatan, enggak, tadi udah diawali. Tapi orang mukmin berbeda sikapnya dengan orang kafir. Kemudian yang selanjutnya, hendaklah orang mukmin bersikap bijak untuk tidak menyebar berita-berita yang tidak punya sumber yang hak. Virus corona ini apakah politik atau bukan? Apakah ini rekayasa atau bukan? Ya, tidak berbicara hal itu kecuali orang-orang yang betul-betul punya data. Dari sisi lain juga tidak boleh antum menyebar video, WhatsApp atau yang lainnya yang semakin orang itu takut. Istri antum lebih takut, anak antum lebih takut, tetangga lebih takut. Karena orang mukmin yang terbaik itu yang membuat saudaranya gembira, bukan saudaranya takut. Jadi kita menjaga jangan menyebar hoak, berita-berita, ya. Apalagi mengomentari Saudi Arabia sekarang tidak memberhentikan dulu tentang umrah dan sebagainya, lalu kita memberikan komentar, oh ini akan begini, dalilnya tidak ada. Nggak boleh. Tahan diri kita, ini seyogyanya. Kemudian yang terakhir, seorang mukmin mengambil sebab-sebab kesehatan preventif. Saya tidak akan menjelaskan apa yang disebutkan diarahkan karena itu ada di abah Google. Silakan antum lihat pengarahan pemerintah kita.
pengarahan Menteri Kesehatan dan seterusnya. Silahkan antum akses. Insya Allah bermanfaat. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa Islam lebih dari itu semua. Bagaimana Islam itu menjaga penyebaran penyakit preventif? Islam mengajarkan dari berbagai sisi. Saya berikan contoh. Islam mengajarkan untuk tidak memakan binatang yang mengkonsumsi yang najis. Namanya jalalah. Jalalah ini binatang yang mengkonsumsi najis. Kotoran manusia, bangkai. Dilarang kita memakan jalalah. Kita dilarang memakan bangkai. Itu salah satu preventif. Karena dari semua itu adalah sumber penyakit. Kita dilarang makanan-makanan yang tidak thayyib. Selain halal, thayyib. Kalau tidak thayyib jangan dimakan. Kemudian Islam mengajarkan adab-adab hidup. Contoh, tidak boleh kencing di bawah pohon dan tidak boleh kencing di tempat lalu lara orang. Kenapa? Menyebarkan virus dari kotoran itu. La yabulanna ahadukum fil ma'i daim, janganlah kalian kencing di air yang tergenang. Yang orang lain akan mengkonsumsinya dan mengambilnya. Islam mengajarkan tangan kanan untuk yang baik, makan, minum. Tangan yang kiri adalah untuk membersihkan. Qada hajat dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kanan. Islam sempurna. Islam sempurna. Islam mengajari kita dalam sehari mencuci tangan 5 kali. Dalam setiap wudhu minimalnya. Cuci tangan dulu sebelum memasukkan tangan kita ke bezana. Ada dimungkinkan virus ya, atau apa penyakit masuk. Bahkan setelah bangun tidur kita dilarang memasukkan tangan kita ke bezana. Diperintahkan apa? Dicuci 3 kali sebelum memasukkan ke bezana. Anjing menjilat bezana disuruh dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ini menahan virus. Kita dalam sehari semalam cuci tangan. Berapa kali? 5 kali. Mau makan cuci tangan. Sampai Nabi SAW mengatakan setelah jima, bersihkan dakarmu. Lalu Nabi SAW membersihkan ke tanah, lalu dicuci lagi, lalu baru wudu. Lalu mandi janabah. Lihat di sini. Islam mengajari kita aspek-aspek kesehatan. Kita diperintahkan berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung sehari semalam. Dengan wudunya berarti minimalnya 5 kali. Dan diperintahkan bersemangat ketika mengisap air ke hidung. Wabalik pintini syaki ila antakuna so'ima. Ini semuanya kesehatan. Jadi Islam itu sempurna. Jadi Islam itu sempurna. Orang mukmin sunnahnya adalah bersalaman. Mu'anaqah itu kalau kita baru dari jauh atau baru ketemu. Kalau kita tiap hari salaman aja, jangan mu'anaqah. Jangan apa? Jangan berpelukan itu. Salaman ya, ini lebih selamat itu. Biar tidak kena virus corona. Jadi Islam itu mengajarkan berbagai sisi. Jadi Islam itu mengajarkan berbagai sisi. Sehat. Yang itu semuanya lebih dari yang lainnya insya Allah. Ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, tidak diragukan lagi bahwa semua musibah, bala bencana akan sirna dengan taubat. Maka adalah orang-orang beriman ini kembali kepada Allah, memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan,
Karena Allah Ta'ala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa anhara. Taubat. Demikianlah apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan motivasi orang mukmin untuk sehat dan bagaimana orang mukmin menghadapi tentang gejolak berita yang menakutkan tentang virus corona. Tadi saya jelaskan secara terperinci. Mudah-mudahan bermanfaat bagi setiap di antara kita. Seorang mukmin bisa membentengi dirinya. Barangkali ini yang saya bisa sampaikan, dan saya memberikan waktu soal jawab. Atau udah Pak? Ada pertanyaan atau enggak perlu? Ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah kalau tidak ada ya. Karena ini kan nasihat ya. Insya Allah bermanfaat setiap bagi kita insya Allah. Ya, sampai di sini barangkali tadi ada acara ya Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.